dilaksanakan seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya seperti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, khutbah nikah, khutbah wukuf di Arafah, dan juga khutbah sholat istisqa. Lalu selanjutnya ada rukun khutbah. Yang pertama yaitu membaca hamdalah, yang kedua yaitu membaca 2 kalimat syahadat, yang ketiga adalah membaca sholawat untuk Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah menyampaikan wasiat takwa kepada jamaah. Yang kelima membaca ayat suci Al-Quran di depan jamaah, terutama pada khutbah yang pertama. Yang keenam yaitu berdoa memohon ampunan untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Tablik artinya menyampaikan. Secara etimologi, tablik berasal dari kata dasar balago yang artinya sampai. Secara bahasa, ia dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Nah, melakukan tablik adalah menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain dengan bertujuan agar pesan itu dapat diamalkan. Tablik bisa dilakukan dengan berceramah. Lantas, karena tujuannya agar isi tablik diamalkan, maka penyampaiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar bisa diterima. Lazimnya tablik disampaikan secara sopan, menarik, dan tidak menggurui. Penjelasan dakwah. Secara etimologi, kata dakwah memiliki arti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Secara terminologi, dakwah berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan utama dari dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun di akhirat sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah yang berkenan hadir di acara pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua RW dan RT setempat, Ketua Pengurus Masjid, beserta Bapak Ibu saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam yang semesta yang tidak serupa dengan penciptaannya, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri pengajian rutin di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya, Hernisa Ramadhani, selaku pembawa acara, menyampaikan rangkaian acara pengajian pada pagi hari ini yang akan berlangsung. Yang pertama yaitu 1. Tilawah, kedua sholawat, ketiga khutbah, keempat musik islami, kelima ceramah, dan yang terakhir adalah doa penutup. Demikian susunan yang insya Allah kita akan laksanakan pada kesempatan ini. Memasuki acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang akan dibacakan oleh saudara Rehan Firdaus. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sholawat yang akan dilantunkan oleh Maya, Reva, Amel, Lutfia, Nina, dan Aul. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat wa min hammi wa min gummat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummat minal afati wan nikmat wa min hammi wa min gummat bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah khutbah yang akan dibawakan oleh Tatu. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hari ini kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah Jumat yang penuh berkah. Khutbah Jumat adalah momen yang istimewa di mana kita dapat memperkuat ikatan dengan agama kita, mendapatkan pengajaran dan memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah yang taat. Saudaraku, dalam khutbah kali ini saya ingin berbicara tentang pentingnya menjaga hati dan pikiran kita dari pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali kita terjebak dalam lingkaran pengaruh negatif yang dapat merusak hati dan pikiran kita. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan, kita harus berusaha keras untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dan positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian prasangka dosa itu, dan janganlah mencari kesalahan orang, dan janganlah mengunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk menjauhi prasangka buruk, mengunjing prasangka buruk dan mengunjing hanya akan merusak hubungan antara sesama muslim dan menciptakan kebencian di dalam hati kita. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan pengaruh negatif dari media sosial dan lingkungan sekitar kita. Informasi yang tidak benar, konten yang negatif, dan perdebatan yang tidak sehat dapat merusak pikiran kita dan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memfilter informasi yang kita terima, memilih teman dan lingkungan yang positif, dan selalu mengingatkan diri kita untuk berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin sekalian, mari kita saksikan dan kita dengarkan acara selanjutnya, yaitu nasyid yang akan dibawakan oleh Nina, Maya, Reva, Amel, Aulia, Lutfia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya asyikal Mustafa, abshir binailil muna. Ya asyikal Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka susafa, safa, asafa. Nurul jamali bada biwaji syamsil huda, biwaji syamsil huda. Taqawazi bil liqa qad fazal martaqo. Taqawazi bil liqa qad fazal martaqo. Qad fazal martaqo. Hadirin sekalian, marilah kita simak acara pada pagi hari ini, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Nabila. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, karenanya kita bisa berkumpul di acara pengajian pagi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Sabita Ramadhani. Pada hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah topik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara menjaga hati dan menjaga pikiran dari hal-hal yang negatif. Salah satu hal negatif yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di semua kalangan yaitu adalah bergibah. Gibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa gibah merupakan perbuatan yang tidak baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharamkan hal tersebut. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh kita lakukan walaupun dengan alasan apapun. Biasanya gibah ini terjadi karena kita merasa iri kepada orang lain yang mendapatkan suatu pencapaian yang tidak dapat bisa kita raih, atau karena kita tidak dapat memahami karakteristik seseorang secara benar atau sepenuhnya, sehingga kita memandang orang tersebut hanya dengan sebelah mata, sehingga muncullah perasaan untuk menjatuhkan orang itu dengan mengumbar aib atau keburukan yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara untuk menghilangkan pikiran yang negatif dan pikiran yang berlebihan yang membuat hati kita menjadi berat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu berwudu sebelum tidur. Hendaklah kalian membiasakan untuk berwudu sebelum tidur karena hal tersebut akan membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah bertaubat dan berkomitmen dengan kuat untuk tidak berpikir berlebihan di kemudian hari. Jadi kita tidak boleh mengulang hal yang sama apabila kita sudah berkomitmen dan bertaubat di hari sebelumnya. Selanjutnya adalah merenung bahwa setiap manusia pada akhirnya akan sendiri di alam kubur. Hal itu bisa menjadi pengingat untuk kita untuk tidak melakukan hal-hal negatif, karena pada akhirnya yang bisa membantu diri kita sendiri adalah kita sendiri. Cara yang selanjutnya yaitu adalah dengan meniatkan diri di dalam hati untuk bangun di sepertiga malam dan melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Hal ini juga bisa membantu kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir adalah melakukan amalan 2 rakaat sholat di penghujung malam untuk meningkatkan amal kebaikan serta membuat isi kepala dan hati menjadi tenang. Nah, jadi tadi itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan agar hati dan pikiran kita ini terhindar dari hal-hal yang negatif.
Marilah kita memperkuat hati dan pikiran yang bersih dengan menerapkan hal-hal tersebut. Sekiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diamalkan dan diterapkan oleh kalian semua dan bisa memberi wawasan yang lebih luas lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh saudara Iwan, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min kasyatik matahulu haina wa baina min syatik wa min ta'atika ma tubalikinna bihi jamatak wa minal yakini matuwahya bihu alama masyabat dunya. Allahumma mati nabi asma'inna wa sahbarinna wa quwatinna ahyatinna wa ja'alahu waritsi minna wa ja'alahu sarana ma'andanna lataja'a musibatana fi minna wa la taj'alid dunya akbara haminna wa la makbi alla ilmina wa la sulatit alaina man la yarhamunna. Demikianlah penyampaian setiap tugas yang dapat kami sampaikan pada waktu ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Jika terdapat hal baik, itu berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan jika terdapat hal buruk, itu berarti dari kami semua pribadi. Mohon maaf atas semua kesalahan atau kekhilafan yang kelompok kami lakukan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga Allah terus membimbing kita di jalan yang benar. Dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Rabbana abzik alaina sabran wa sabbit aqhamanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa Ramadhani selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.